Shalom, selamat hari Minggu, selamat hari Pentakosta na parjoloma tuhita saluhutna, tapuji madebata, marte ende buku ende 585 ayat sada satu ayat tolu. Mar hite-hite gowarni de bata ama, dot gowarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot gowarni ton di perbadia, na tumapalangit dohot tanoon, amen. Sian sion si Tuhan hinatinggan, marsinondang de bata, say narodo de bata, jaladang tagamon hohom ibana, ay songonondo di dok Jehovah, usehonok kumaay tu aka na mawas, dot aka sunge tu namahiang, usehonok kumatutu tondiku tu pinoparmuna nuaing, jala paspasokku tu pinoparmu sogot, Jehovah do debata, jala ibana manondangi hita, tambaton hamuma aka pelean pestai, sat rodi aka tanduk nilanggatan, haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan debata pargogo na sohadu dosan, amanami na dibanu gijangi, usehon matondim na badiai, dot hapistara na syakoi tu saluhut huriam, asalam rarat jalalam hot hatam na badiai, titonga-tonga ni hamion, lehon mahiras ni roha di naposom, majamitahon hatam, asalam pita,
jalalam gadda huriam nabadiai patok tong mauhut rohanami mangoliho sat ro di ujung ni bagasan hapersiau nature martihite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hudul mahita. Patik ni debata tuhita di pesta parjolo parningotan hasa saur ni ton di porbadia ima patik patuluhon dot patik paupaton patik patuluhon dang jadi dohonon goar ni debata iyang gosoture dalanna ai hona uhumna dosogot aka namarsineang di goarna patik paupaton ingot hamuma pabadiahon hari minggui dina onom hari ma ulahamu nasa si ulaunmu alai anggo ari papitohoni ari paradian yang di Jehovah debatam doi dang jadi ho mangula anggo disadari mana anakmu pe manang borum manang naposom lahi-lahi manang naposom boru-boru ro di pinahanmu ro di pangisi ni huta ni halak pe na mangebati hutam ai dina onom ari do di topa debata langit do tano dot laut dot nasa isina dungi maradian do ibana di hari papitohoni di baenido umbaen na di pasu-pasu debata Jehovah ari paradianan ni jala di parbadiai ima sahatna atong rak mengido gogo mahita sian Tuhan debata ale Tuhan debata saya pargogoi mahami mangulahon na hobar tupati mi. Amen. See
Di pestata sadarion ima pesta parjolo parningotan hasa saur ni ton di porbadia jongjong dohitan waeng di adopan ni debata laho manopoti sude aka dosata nagodangi tu debata alani i tatopoti ma dosata tu depanna martangyang mahita ale Tuhan debata amanami pargogo nasohadu dosan paresiroha midahami nadangolon Narodo hami tu jolom manopoti dosa nami nagodangi di bagasan hajahaton do hami tubuh jaladang adong haporsiaon di bagasan roh nami hian saluhut do hami manimbil sian akadalanmu macegodang do pangalosion nami di patikmu ala ingot mahami ale Tuhan ala ni denggan ni basam dot asini roham sayunang payun ingot akadosa ni haposon nami dohot pangalosion nami sayingot mahami hobar tu asini roham dot denggan ni basam ala ni gowarmu ale Tuhan Yesus marpamuati marroham di dosa nami nagodangi amen. Baga-baga ni debata taringo tu hasesaan ni dosata sonon dohata ni Tuhan Yesus Roma hamu tu ahu hamu akan aloja jalan asorat hupasonang pehamu buat hamu ma augakku tu hamu guruhon hamu ma sian ahu aina lambok doahu jalan seret maroha asa dapotan hasonangan tondimuna ay lambok do augakku jalaneang do dohot na hupaprosaton hasangapon ma di debata na digijang amin.
Turbuk epistel di parningotan hasasaur niton di porbadia na parjolo sadarion ima nata surat di surat ni Apostel Paulus mandapoton huria Galatia bindu 5 mamuka sian ayat 10 1 ayat 26 songonondo hatani dibata alai ondo hudok marguru tuton di ima hamu marparange unang pasaut hamu hisap-hisap ni daging aina maralohon todido sakap-sakap ni daging jala maralohon daging ido sinakap ni todi nama sialoan doi asa unang di pasaut hamu pinangido ni rohamuna ai molo ito di ihamu dang kinonggoman ni pati kamu alait adabdo parulau ni dagingi ima parmainanon hahodaron pargadebuson hasibelebeguon hadatuon parmusuh-musuon parpadabadaon pangiburuon rimas-rimas parkutu-kutuon parsalisian partahitahion bunuh-bunuh parmambuhon haor musuon jala akka nasumantusi nang hupaboa na jolo tuhamu songonido nang nuaing dang teano ni akka na mangulahon si songoni harajau ni debata alai akka ondo parboy ni toddi holong dohot las ni roha dame dot lambas ni roha habasaron habasaon haporseaon halabohon dohot hatomanon dang maralo batik topak akka si songoni alai akka na ginonggoman ni Kristus Yesus di parsilako do dagingna rap dot aka hisap-hisap dot aka sakap-sakap ia dung di pangulu ton di ihita taparangehon mah ton di i unang mah taeahi hasangapon narumar unang masih asasapan manang masih latean i masahakna martua ma akan natumangihon hatani debata jala na umpeopsa amen. Taha didakon ma haporsiotai songo na hinadakon ni dongata sa porsiaon di sandok portibion rak mahita mandok ahu porsia di debata Jehovah ido ama pargogo na sododosan na tumapalangi dohotano ahu porsia di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasedai iba na didumbuhon si Maria na gabe-gabean senton di perbadia andorang soha bubuhan ido tuhata na tumao na bernit di panguman ni silatus
nama te terpajal do ibana di hau pinar silang, na tua tu banotoru tung ditanom, na mula mangolu di hari patuluhon, nama naik ke surgo lahudul siamun di bata Jehovah, amanai pargogo na sohado dosani, disimai bana mai mamulak sogo tu tanoon, manghuhumi halak na mangulu dohot namate, au porsia di ton di berbadia, jala adong sada huria na badia, huria atau panihala Kristen akan nabadia, dohok dia sisani dosa, dohok dia tai namandok, mula mangulu sogot daging halak nang mate, dohok dia nguluan nasora sudah. Amen. Tikting tuhita, boi mata bereng di aka tikting digital na naung bisa dibagi manang di share di aka wek tabe oleh situata. Tapuji matuhata uhut tapasak ma peleata na parjulu. Damai sejahtera Allah yang melampaui segenap akal budi manusia, kiranya memelihara hati dan pikiran di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Horasma dihita saluhut. Jemaat Tuhan yang dikasihi Yesus, kita bersuka cita bila hingga saat ini kita masih dapat menghirup nafas kehidupan, dan kita masih dalam keadaan sehat, dan kita bersyukur sampai saat ini secara khusus jemaat kita HKBP Resort Setia Mekar tidak ada yang positif terpapar corona atau virus COVID-19. Sukacita kita ditambah lagi dengan beredarnya di media sosial atau sosial media surat Menteri Agama secara khusus dari Bimas Kristen yang sudah memperbolehkan ibadah di gereja dengan memperhatikan yaitu SOP standar operasi dari kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah kita. Tetapi walaupun demikian, kami memaklumi kerinduan jemaat untuk cepat-cepat beribadah di gereja dan untuk menyikapinya dari distrik kita, yaitu HKBP Distrik 19 Bekasi. Kami telah menerima surat
elektronik dari pucuk pimpinan kita di distrik ini, yaitu dari Amang Preses, yang menetapkan bahwa peribadahan di gereja dapat kita mulai tanggal 21 Juni. Maka tanggal 31 ini, demikian juga nanti tanggal 1, dan selanjutnya tanggal 7 sampai dengan tanggal 14, itu adalah bagian dari penjemaatan atau sosialisasi. Maka dengan ini juga kami mohon, kami himbau kepada semua jemaat dan perhaladu supaya jangan menyebarkan berita yang membuat simpang siur pengertian. Kita satu arahan, satu komando dari distrik, dan distrik telah menetapkan tanggal 21 Juni baru kita boleh beribadah di gereja, dan itu pun harus memperhatikan syarat dasar tadi, yaitu social distance, dan kita boleh nanti mengatur jarak. Demikian pemberitahuan bagi kami, dengan harapan dan doa corona ini cepat berlalu dari dunia, secara khusus dari Indonesia. Maka untuk menguatkan kita bersaksi dan bersukacita merayakan peringatan turunnya Roh Kudus, saya akan bacakan firman Tuhan dari Yesaya 63 ayat 11 sampai dengan ayat 14. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi mereka memberontak, saya ulangi dari ayat 11, lalu teringatlah mereka kepada zaman dahulu kala, zaman Musa hambanya itu, di mana dia yang membawa mereka naik dari laut bersama-sama dengan penggembala kambing dombanya. Di manakah dia yang menaruh Roh Kudusnya dalam hati mereka, yang dengan tangannya yang agung menyertai Musa di sebelah kanan, yang membelah air di depan mereka untuk membuat nama abadi baginya, yang menuntun mereka melintasi samudra raya, seperti kuda melintasi padang gurun. Mereka tidak pernah tersandung, seperti ternak yang turun ke dalam lembah. Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian. Demikianlah engkau memimpin umatmu untuk membuat nama yang agung bagimu. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita bersyukur dan memuji-muji nama Tuhan karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang Maha Pengasih, yang tidak pernah meninggalkan umatnya. Sebelum Tuhan Yesus mati di kayu salib, Dia sudah menjanjikan roh penghibur, roh penolong yang lain. Kalau boleh nanti kita baca itu di Yohanes 14 ayat 15. Dan setelah 50 hari kebangkitan Yesus, yang juga kita kenal dengan nama Pentakosta, Yesus menepati janjinya. Dia mengutus Roh Kudus turun atas rasul yang pertama ketika mereka berkumpul di Yerusalem. Saudara-saudara, sebelum kita lanjutkan perenungan dari firman Tuhan perikop yang kita baca, saya mau menyampaikan beberapa hal prinsip dasar tentang Roh Kudus, supaya pemahaman kita tentang Roh Kudus tidak diombang-ambingkan oleh ajaran-ajaran yang menyesatkan. Prinsip yang pertama, Roh Kudus adalah Tuhan. Kalau Roh Kudus adalah Tuhan, Dia berkuasa mutlak atas dirinya. Kalau Tuhan berkuasa mutlak atas dirinya, itu berarti tidak ada satupun kuasa di dunia yang berkuasa memerintah Roh Kudus turun atas siapa dan kapan waktunya. Roh Kudus turun hanya bila Tuhan berkehendak. Itu prinsip dasar yang pertama harus kita garis bawahi. Prinsip dasar yang kedua adalah bahasa roh adalah bahasa Tuhan. Maka tidak ada satu orang pun yang mampu di dunia mengajarkan bahasa roh selain daripada Tuhan sendiri yang menganugerahkannya kepada seseorang. Lebih jelas dan lebih dalam nanti boleh kita baca di 1 Korintus 14 tentang bagaimana sebetulnya bahasa roh dan Roh Kudus itu sendiri. Maka jangan satupun jemaat HKBP yang berkecil hati
bahwa kita seolah-olah tidak diurapi Roh Kudus karena kita tidak punya kemampuan berglosolalia atau berbahasa roh. Atau malangnya, jangan ada pun satu dari jemaat kita yang mengecilkan, yang merendahkan majelisnya atau pendetanya dengan mengatakan mereka ini tidak diurapi roh karena tidak dapat berglosolalia atau berbahasa roh. Sekali lagi, bahasa roh adalah bahasa Tuhan, dan hanya Tuhan yang punya kuasa dan kemampuan menurunkan bahasa roh kepada siapa dan kapan waktunya. Yang berikut, saudara-saudara yang terkasih, Roh Kudus itu mempersatukan, bukan mengacaukan pengertian. Berbanding terbalik dengan keadaan di Menara Babel. Kalau kita boleh membaca di Kejadian 11 ayat 7 dan 8, di sana Tuhan turun mengacau balaukan bahasa manusia. Saya akan bacakan untuk kita Kejadian 11 di ayat 7. Atau saya mulai saja dari ayat 6, demikian firman Tuhan. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Di ayat 7. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Di ayat 8, demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Saya baca ayat 9. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Kita melihat, mereka awalnya hanya satu suku bangsa, satu bahasa, tetapi kemudian di sana Tuhan turun mengacau balaukan manusia, mengacau balaukan bahasa manusia, sehingga mereka yang satu bahasa tidak dapat saling mengerti satu dengan yang lain, dan dari sanalah mereka diserahkan ke seluruh bumi. Berbanding terbalik dengan itu, turunnya Roh Kudus mempersatukan pengertian dan bahasa. Mari kita baca di Kisah 2 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Boleh kita buka Alkitab kita? Kisah 2 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran, dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Orang Nazaret berbicara dalam bahasa lain. Kurang lebih 18 suku bangsa yang berkumpul, dan mereka mengerti bahasa itu. Di ayat 11 saya bacakan. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Hanya satu suku bangsa murid Tuhan Yesus, orang Nazaret, mereka bersaksi dalam berbagai bahasa suku bangsa yang berkumpul ketika itu. Maka prinsip dasar yang berikut tadi adalah Roh Kudus mempersatukan, Roh Kudus memberikan pengertian. Demikianlah Roh Kudus yang membimbing kita. Sekarang Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, di manakah Roh Kudus itu berdiam? Jawabnya adalah di dalam hati setiap umatnya. Di perikop bacaan kita tadi Bapak Ibu Saudara, di ayat 11c dikatakan, di manakah dia yang menaruh Roh Kudusnya dalam hati mereka? Menaruh Roh Kudusnya di dalam hati mereka. Hal ini
di Perjanjian Lama diperjelas oleh Paulus di dalam 1 Korintus 3 ayat 16. Di sana dikatakan, "Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu?" Roh Allah diam di dalam kamu. Maka jelas bagi kita Roh Kudus diam di dalam hati setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Roh Kudus itu apa yang diajarkannya? Di Yohanes 14 ayat 16 sampai 17a dikatakan Roh Kudus itu adalah roh kebenaran. "Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran." Menolong apa bagi kita? Di Yohanes 14 ayat 26 dikatakan, "Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu." Roh Kudus ditempatkan di hati kita untuk mengajarkan kita dan mengingatkan kita tentang kebenaran. Kalau demikian, kenapa ada orang yang berdosa? Manusia itu punya keinginan dan pikiran. Manusia diberi Tuhan kebebasan untuk memilih. Pikiran dan keinginan dan pilihan manusia sering sekali bukanlah kebenaran. Maka ketika manusia berpikir dan bersandar kepada keinginannya, itulah yang membuat manusia itu berdosa. Karena itulah melalui firman Tuhan hari ini, kita mau diingatkan kembali supaya kita hidup di dalam pimpinan Roh Kudus, supaya kita boleh mengikuti tuntunannya sampai kepada perhentian kita yang terakhir. Maka apa yang mau kita renungkan dari firman hari ini? Yang pertama, mari kita mengikuti tuntunan Roh Kudus agar kita mengenal siapa diri kita. Roh Kudus itu menuntun kita flashback. Di ayat 11 dikatakan, "Lalu teringatlah mereka kepada zaman dahulu kala, zaman Musa hambanya itu, di manakah Dia yang membawa mereka naik dari laut." Dengan pertolongan Roh Kudus kita mau diingatkan bahwa kita ini bukan siapa-siapa. Maka kita harus kembali merenung dulu bagaimana kita lahir. Tidak ada satupun dari kita yang membawa harta, pangkat, jabatan, dan lain sebagainya. Kita lahir telanjang ke dunia ini. Dan itu juga mengingatkan kita kemudian bahwa kita akan meninggalkan dunia ini tanpa membawa apa-apa. Dengan demikian, kita akan senantiasa mengaku bahwa Tuhanlah yang memiliki kehidupan kita dan Dialah sumber segala hal di dalam kehidupan. Dengan mengingat ini, tidak satu orang pun dari kita yang dibuat dari debu akan dapat menyombongkan diri. Singkatnya, dengan tuntunan Roh Kudus, kita mengenal diri kita di hadapan Allah dan kita mengenal kemahakuasaan Allah. Kita akan tetap hidup dalam kerendahan hati untuk satu tujuan, untuk memuliakan Tuhan. Yang kedua yang mau kita renungkan dari firman Tuhan ini, mari kita mendengar pimpinan Tuhan untuk melakukan segala hal yang baik di dalam kehidupan kita. Untuk ini, mari kita nyanyikan buku NDHKBP 424 ayat 1 dan 3.
Bila kita dibimbing Roh Kudus, maka buah kehidupan kita adalah buah-buah Roh Kudus. Kalau kita dibimbing oleh Roh Kudus, satu hal yang pasti di persekutuan di gereja adalah iri, benci, fitnah, dan pertikaian akan berkurang di gereja kita. Tetapi kalau kita dipimpin oleh keinginan daging, maka iri, benci, fitnah, pertikaian akan senantiasa menjadi bagian dari kehidupan kita di tengah persekutuan. Saudara-saudara yang kekasih, mari kita merenung. Apakah Roh Kudus yang memandu kita menyampaikan pendapat, menyampaikan kritikan, baik di media sosial atau apapun yang kita lakukan selama ini? Orang yang dibimbing oleh Roh Kudus, dia akan cenderung melihat hal-hal yang baik. Tetapi orang yang dibimbing oleh keinginan dagingnya, dalam seluruh hal yang baik sekalipun, dia selalu fokus memperhatikan hal yang kurang. Maka orang yang demikian akan penuh dengan iri hati. Orang yang demikian akan penuh senantiasa dengan kebencian dan dendam. Dan orang yang demikian akan lebih senang dengan fitnah daripada memberitakan hal yang baik. Dan orang yang demikian akan jatuh kepada pertikaian. Karena apa? Karena dia dipandu oleh keinginannya. Orang yang dipandu oleh keinginan, maka dia akan menolak suara Roh Kudus. Dan orang-orang yang demikianlah yang mendukakan Roh Kudus. Kita coba baca di ayat 10 di perikop bacaan kita tadi di Yesaya 63 dikatakan, tetapi mereka memberontak dan mendukakan Roh Kudusnya, maka ia berubah menjadi musuh mereka dan ia sendiri berperang melawan mereka. Orang-orang yang demikian dia akan beragama, dia akan bergereja, tetapi tidak pernah merasa damai sejahtera. Karena apa? Hati akal pikirannya selalu berperang dengan suara Roh Kudus. Jiwanya tidak akan pernah tenang. Orang yang mendukakan Roh Kudus akan senantiasa dilawan oleh Allah. Beragama benar, tapi hidup damai sejahtera pasti tidak akan damai. Karena apa? Bahkan di gereja sekalipun dia berani mencaci Tuhan, dia berani mencaca sesama, dia berani mencela dan hanya melihat hal-hal yang kurang. Kalau Roh Kudus yang memimpin kita, kita akan dijauhkan dari pertikaian. Tetapi kalau sekali lagi keinginan daging yang memandu, di sanalah pertikaian. Yakobus mengatakan dalam Yakobus 4 ayat 1 dan 2 demikian. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh. Kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuan. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Bapak Ibu, orang yang dipandu keinginan, bukan dipandu Roh Kudus, di hata-bata tidak mai saya maralo nu daging nitu todi. Saya tuk tong deh holan namar husari di rohana, gelisah hidupnya. Maka yang kedua di sini, mari dengarkan suara Roh Kudus. Hati kita, pikiran kita bukan ukuran kebenaran, tapi suara Roh Kudus pasti adalah ukuran dasar kebenaran. Yang kedua, yang ketiga Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus memimpin kita melewati samudra raya. Di ayat 13 di perikop bacaan kita dikatakan, yang menuntun mereka melewati samudra raya seperti kuda melintasi padang gurun, mereka tidak pernah tersandung. Tuhan tidak pernah menjanjikan tidak ada gelombang kehidupan di depan, tetapi Tuhan menjanjikan penyertaannya melewati gelombang itu. Tuhan tidak pernah menjanjikan tidak ada siang dan malam di gurun ketika umat Israel berangkat dari Mesir menuju ke Kanaan. Tetapi janji Tuhan teguh, dia akan menyertai umatnya di gurun siang dan malam. Dengan tiang api kalau malam, dan dengan tiang embun kalau siang hari. Sehingga siang dan malam mereka dapat menjalani kehidupan. Apa artinya? Persoalan, problem, pergumulan, itu menjadi bagian hidup kita keseharian. Kenyataan yang kita hadapi saat ini karena COVID-19 menunjukkan
bahwa semua dunia mengalami penderitaan, baik orang percaya maupun tidak orang yang tidak percaya. Kalau demikian, apa yang membedakan? Bagaimana kita menyikapi? Itu yang membedakan. Tuhan memastikan bahwa Tuhan menyertai kita. Orang yang tidak disertai Tuhan dan dipimpin dengan Roh Kudus dalam masa COVID-19 pun, ujarannya pun hanya ujaran kebencian dan mempersalahkan. Pemerintah sudah begitu rupa memikirkan dan menetapkan program yang baik untuk menolong rakyat. Tetapi sekali lagi, masih ada saja yang nyinyir menyalahkan kebijakan pemerintah. Dia tidak dapat melihat hal yang baik dan niat baik dari pemerintah kita. Dia hanya melihat hal-hal yang salah. Gereja mencoba menyikapi dengan bijak segala hal yang terjadi. Tetapi orang-orang yang tidak dipimpin Roh Kudus, dia hanya senantiasa melihat celah di mana gereja dapat disalahkan. Tetapi orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, dia akan melihat bahwa Tuhan memimpin menyertai umatnya. Karena itu Bapak Ibu Saudara, jangan berputus asa. Banyak dari antara jemaat mungkin mengalami pemutusan kerja dari perusahaan tempatnya. Banyak kita mengalami gangguan ekonomi keluarga. Ada juga mungkin yang mengalami problem sekolah dan lain sebagainya. Apalagi sebentar lagi akan memasuki tahun ajaran yang baru. Ada yang melanjut ke perguruan yang lebih di tingkat atasnya sampai ke perguruan tinggi. Tentu ini pergumulan berat bagi kita. Bagaimana melaluinya? Sejarah telah membuktikan umat Israel telah melewati laut itu ketika laut itu terbelah dua. Umat Israel telah melewati gurun kehidupan. Demikian juga kita sebagai orang percaya. Tahun 98 kurang lebih, krisis moneter telah kita hadapi. Faktanya kita hidup sampai saat ini. Dan tahun ini kita diperhadapkan dengan krisis yang luar biasa, yaitu Corona dan COVID-19. Kita percaya Tuhan menyertai kita siang dan malam. Dan yang terakhir, Roh Kudus menuntun kita dan membawa kita ke arah tujuan yang pasti, yaitu perhentian kita yang terakhir. Karena itu saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, bukalah hatimu dan kuduskanlah itu, tempat Roh Kudus bersemayam, supaya Roh Kudus yang membimbing kita, mengingatkan, mengajarkan kita tentang kebenaran firman, supaya Roh Kudus yang membimbing kita untuk memilih mana yang baik dan mana yang benar, supaya Roh Kudus membimbing kita melewati samudra dan gurun kehidupan ini, supaya Roh Kudus juga memimpin kita hingga kita sampai ke perjalanan terakhir, peristirahatan kita, rumah Bapa yang kekal. Selamat menjalani kehidupan dibimbing Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa atas penyertaan dan pimpinan Tuhan dalam hidup kami. Kiranya Roh Kudus yang berkuasa atas kami, agar kami berpikir, berbicara, dan berbuat seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Ajar kami menyangkal diri, supaya jangan keinginan dan pikiran kami yang kami dahulukan. Sehingga kami boleh dipimpin untuk tujuan penciptaan Tuhan, yaitu menjadi alat kemuliaan bagimu dan berkat bagi sesama. Berkati tiap jemaat di tengah-tengah kehidupan pribadi dan keluarga. Berkati pekerjaan dan usaha setiap jemaatmu, agar dari jerih lelah dari setiap jemaat boleh menikmati berkat-berkat yang baik. Terima kasih Bapa yang baik. Banyak jemaat yang bergumul karena virus COVID-19. Ada yang mengalami pemutusan hubungan kerja, ada yang mengalami problem perekonomian di tengah keluarga, dan kekhawatiran akan masa depan anak-anak yang melanjutkan sekolah. Untuk segala hal yang kami khawatirkan, kami serahkan itu ke dalam Tuhan, karena firman-Mu menjamin, serahkanlah seluruh kekhawatiranmu dan Dia akan memelihara. Maka inilah kekhawatiran kami Tuhan, peliharalah hidup kami. Berkatilah gerejamu agar tetap menjadi berkat. Berkati para pelayan gereja yang aktif mulai daripada seksi hingga para pelayan-pelayan gereja di Huria sampai ke pucuk pimpinan kami, eporus kami, agar semuanya melakukan tugas panggilan di bawah bimbingan Roh Kudus.
Berkati pemerintah kami melakukan segala hal yang baik di tengah kehidupan berbangsa bernegara ini. Terima kasih Tuhan, ampuni dosa kami. Biarlah untuk doa-doa yang tidak terucap, Tuhan yang menyempurnakan. Maka kabulkanlah doa kami ini, hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita berikan persembahan yang terbaik. Boleh kita antar nanti yang ibadah di rumah ke sekretariat gereja langsung, atau boleh ditransfer dengan nomor rekening yang sudah dibagikan bagi kita di warta online. Mari kita memuji Tuhan, kita bernyanyi. Tapasahak mapiliatan na tapapungoto di bata, martangiang makita. Ali di bata manami na di banua gijang, hodo haroroan ni saluhut sililo na dengkan duhut na saulibasa na moliutus. Upasahat tami masih nilom itu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabuap na usus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti, asa huparhasya kami pilihanon. Pati buluh kerajaan mu di tonga-tonga ni huriam, duhut di portibion. Buhay maruhan nami merhite-hite todim. Asalam hutada hami gudang ni sililiom mitu hami. Asalam gergir hami madok mauliade tuho. Merhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali Tuhan de bata amanami, nasotarasam dugudang ni siloliom mudi hami. Todim na bediay di loko tu hami jolma, sumonggopi hami na leon. Nom margaido di loko tu hami, jala gumudang doi siap portibion do siap pangisi na sudena. Ope, mauliate marohanami, jala pujion nami maho, alani sude habal gaon dohot hamuliom. Nau pinapatarmu tuhami. Sa leom matol di perbadiay tuhuriam, akan naulu mangihuto Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, asa diajari, dirajai, dipatiur, diperbadiai, jala dipatok-tok kami mian dibarita naulii. Ale to diperbadia, say pasada mahuriam na pinapungu-pungumi,
asa masih jaloan jala masih haholongan, songon akar ruas ni daging ni Tuhan Yesus Kristus na badieng. Sodangi jala patiur mahami, asa utadahami akadosa na balga dohot na metmet si pasidingon nami. Say buas mahomane sa dosa nami, asa lambadia jala ibaru hami ganupari, asa tarbay kami, saor di bagasan huria na badia na sasaday. Sayod dihod jala padumu hami tu amay, asa postrohan nami madok, ama nami di bagasa Tuhan Yesus Kristus. Say tabay siloleo tu huria, asa lamgadda torop niya ka parbarita nauli, duhot pangajari, duhot parasi roha, na mamarita ho kabalgaommu di Portibion. Say sodangi jala pasu-pasu sude perpunguan niya ala Kristen, di gereja, di persikolaan, nang dibagas nabi, asa tau na sida saor tu parpunguas sugot. Say sungguli akan natarpudum, jala pargugoy akan nagali, say songgoti ma aka naniang dohot natakang maroha, asa ditinggalon na sida hajahaton nabi. Say parrohay akan nabujok roha, jala apuli akan namarsak do nadanguli, asa unang di rupa-rupa Portibion aka na manguluyho. Say tatak manatargugot, dohot na pinaburu-buru ni halak, ala ni haporsyaon di Tuhan Yesus. Saya jari na sida maralus, jalamiam maho di bagasan na sida. Say ramoti mapikiran niya kapangonggomi, panguhum doho akaraja, asa tigor uhum na sida, jala asa mabiyar na sida, di ari paruhuman sugut. Say patugo haporsyaon nami, asa tok-tok kuingot tami, naukse sa dosa nami. Jala buanom mo hami tu hanguluas sugot. Say sungguli pakirimon na mangulo di hami, asa posrohan nami, nang malake dagingon, panguluom mo domuse, asa masuk hami marnida de bata, ama marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Aliyaman namin na di banwagitjang. Say pinarbadia magwarno, say Roma harajaom mo, say saup malomon ni roham di banwa tongaon, songon na di banwa gijang, leom matuhami sa daryon hanguluan siya pari, say sama dosa nami, songo panesa nami di dosa ni dongan na mardusa tuhami, unak kami to giyot tu panguncunan, palua mahami siyan pangako. Ruas ni Tuhan tanah hinokop ni Yesus Kristus jalo hamu mapasu-pasu ni debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Isodakon Tuhan debata mabuhina tuho, jala asi marohana midaho. Idopakon Tuhan debata mabuhina tuho, jala dipasaorhom madamena tutodim. Amen. Amin. Selamat Pentakosta, selamat bersaksi di dunia. Tuhan Yesus memberkati. Horas madihita.